Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya bersyukur, saya mau bersaksi. Sebenarnya bingung ya kalau bilang kata bersaksi, karena banyak banget yang mau disaksikan, banyak banget yang Tuhan perbuat dalam hidup saya secara pribadi. Ini adalah kesaksian saya yang ketiga di mimbar ini. Yang pertama tentang bagaimana Tuhan memimpin saya untuk menemukan Tuhan dalam hidup saya. Artinya saya bertobat meskipun saya udah kenal Tuhan Yesus sejak lahir, keluarga saya udah Kristen, tapi saya baru mengalami Tuhan pada tahun 2020 kemarin. Dan tentunya pada masa pandemi kali ini, 2 tahun ini secara khusus pasti Bapak Ibu mengalami banyak proses dari Tuhan, baik secara pribadi, dengan keluarga, dengan lingkungan ataupun tempat bekerja. Pasti banyak hal yang Tuhan kerjakan dan buat dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Demikian pula dalam diri saya. Kembali lagi pada perjumpaan saya secara pribadi dengan Tuhan Yesus tahun 2020 bulan Desember. Di situ Tuhan memberikan saya sebuah tujuan hidup. Jadi saya tahu bagaimana harus menjalani hidup dan apa tujuan hidup saya ke depan. Dan waktu itu saya mengambil keputusan untuk saya mau melayani Tuhan. Waktu itu saya berpikir bahwa saya mau melayani Tuhan sungguh-sungguh, meskipun saya tidak masuk dalam sekolah secara formal gitu ya, tapi mau melayani Tuhan sungguh-sungguh. Dan peneguhan itu kembali saya dapat ketika saya melihat salah satu artis. Kalau Bapak Ibu tahu itu Daniel Mananta, dia adalah seorang MC yang terkenal. Pada waktu itu dia lagi berada di posisi puncak, terkenal karena Indonesian Idol gitu ya. Dia yang membawakan acara itu, dan dalam kesaksian hidupnya dia meninggalkan ketenaran itu pas di posisi puncak-puncaknya, dan dia bilang bahwa dia mau melayani Tuhan, hidupnya untuk Tuhan, dan meskipun gak masuk dalam sekolah yang formal gitu. Jadi itu sama banget dengan saya. Jadi kayak ya ampun, Tuhan kuatkan lagi ya untuk tujuan hidup saya itu. Dan nggak berhenti sampai di situ. Ternyata ketika kita berespon pada panggilan Tuhan, Tuhan itu nggak kurang-kurangkan. Justru Tuhan makin tambah-tambahkan panggilan itu. Dan itu yang saya alami Bapak Ibu Saudara. Dan pada waktu yang berikutnya ada satu teman saya, dia kirim video tentang khotbah Amos. Jadi saya punya role model dalam Alkitab, seseorang yang bukan nabi tapi dia dipakai Tuhan untuk pelayanan gitu, dan saya mau seperti Amos gitu. Dan gak berhenti sampai di situ. Pada 2021 akhir bulan Desember, malam pergantian tahun, saya dan keluarga biasa kami saling sharing, dan kemudian pada akhirnya saya bilang, bukan saya bilang sih, pertama Papa tanya dulu. Papa bilang, gimana Feb, kamu mau melayani Tuhan part time apa full time gitu. Dalam pemikiran saya waktu Papa tanya kayak gitu, saya berpikir bahwa gak ada istilah dalam pelayanan itu part time atau full time. Saya mau melayani Tuhan ya full time, sungguh-sungguh gitu. Dan ketika awal 2022 Tuhan makin teguhkan lagi dalam masa pencarian saya benar-benar pengen cari Tuhan, saya benar-benar haus, kayak saya pengen benar-benar kenal Tuhan. Saya ikut Bible study, saya ikut pemuridan. Pada akhirnya saya bertemu dengan satu komunitas gitu ya. Sebelum masuk dalam komunitas itu kayak Tuhan kuatkan lagi bahwa dalam setiap renungan yang saya dapat, khotbah-khotbah yang saya dengar itu berbicara tentang taat, bertekun, dan juga keselamatan itu bersifat anugerah ya, sesuatu yang gratis. Tapi ada harga mahal yang harus dibayar untuk kita mengikut Tuhan Yesus gitu. Jadi bagaimana sikap hidup kita, bagaimana kita harus melayani Tuhan sungguh-sungguh. Nah dari situ firman Tuhan yang saya dapat itu benar-benar meneguhkan lagi, terbukti waktu ada sebuah conference gitu, semacam KKR, itu khusus untuk anak-anak muda. Ya awalnya saya merasa bahwa ngapain sih ikut, itu nggak cocok buat saya. Palingan nanti dalam KKR itu yang dibahas pasti hanya tentang pergaulan bebas, narkoba, kayak gitu-gitu. Tapi Tuhan kuat banget
bilang gitu kayak taat kamu harus ikut gitu. Meskipun saya taat dan saya waktu masuk ke ruangan KKR itu saya kayak ngerasa malu gitu loh, karena saya merasa kayak udah bukan umur saya lagi untuk ikut hal-hal kayak gini gitu. Tapi ternyata di situ Tuhan bicara jelas banget melalui materi dan firman Tuhan yang disampaikan bahwa sekuler itu harus melayani Tuhan sungguh-sungguh. Nggak ada anak Tuhan yang boleh nganggur, semua harus melayani. Dalam artian bukan melayani hanya di gereja ya, ini yang saya bilang maksudnya melayani itu kayak memberitakan tentang kasih Tuhan, memberitakan Injil, intinya menyampaikan amanat agung gitu dengan latar belakang profesi kita masing-masing. Nah, setelah itu saya juga dalam pencarian saya bersyukur banget menemukan sebuah komunitas yang benar-benar dengan berbagai latar belakang, ada yang apoteker, pengusaha, dokter, tapi mereka tuh benar-benar sungguh-sungguh mau untuk mencari Tuhan dan mau melayani Tuhan gitu loh. Itu tuh kerasa banget, jadi kayak merasa bahwa kalau secara Alkitabiah itu bilangnya ini ya, istilahnya kayak ketika kita merubah diri, Tuhan akan pertemukan kita dengan orang-orang yang satu roh. Kalau istilah kerennya bahasa zaman sekarangnya itu kayak Tuhan ketemuin kita dengan orang-orang yang satu frekuensi. Gimana sih kalau kita ketemu orang yang satu frekuensi, jadi semangat kita itu otomatis nambah kayak gitu. Dan peneguhannya itu nggak berhenti sampai di situ. Bahkan kemarin saya lihat kesaksiannya satu supermodel, dia berasal dari Indonesia, namanya Tracy Trinita, dan itu juga ada di YouTube channelnya Daniel Mananta. Dia bilang bahwa dia adalah maksudnya saya mau sampaikan informasi bahwa dia adalah model pertama dari Indonesia yang masuk dalam jajaran agensi elite model yang berpusat di Amerika. Jadi dia itu kehidupan sehari-harinya sejak umur 12 tahun ya, dia pergi ke Amerika dan jadi model profesional, dan pada akhirnya membawa dia menjadi supermodel. Itu membawa kehidupannya penuh dengan keberlimpahan, keuangan yang melimpah dan juga ketenaran. Jadi dia bergaulnya tuh kayak Leonardo DiCaprio, artis-artis Hollywood yang udah terkenal tuh udah kayak teman biasa aja gitu, karena mereka tiap hari ketemu, kumpulnya bareng dengan artis-artis itu. Tapi ada satu bagian di mana dia berada pada satu titik merasa kosong. Walaupun dia punya ketenaran, walaupun dia punya uang yang banyak, tapi dia nggak suka cita gitu loh. Dan itu juga selama ini yang saya rasakan ya, bahwa sukacita itu beda dengan bahagia. Sukacita itu from inside. Kalau bahagia itu ditentukan keadaan, tapi sukacita itu bukan ditentukan keadaan gitu loh. Makanya kenapa akhir-akhir ini banyak orang yang struggle banget dalam hidupnya, kayak gampang bunuh diri apa segala macam. Orang yang kaya, terkenal, cantik, ganteng aja merasa seperti itu, merasa kosong, apalagi yang hidupnya hanya pas-pasan, makanya gampang banget kayak bunuh diri gitu kan. Nah dari sini kayak berasa banget bahwa panggilan itu hidup ini hanyalah, pada akhirnya hidup ini hanyalah tentang bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Semuanya kita akan kehilangan gitu, mau kekayaan kita, kedudukan kita, profesi kita yang hebat, atau apapun, segala sesuatu kita bakal kehilangan. Tapi yang gak hilang adalah hubungan kita sama Tuhan. Makanya satu rema yang membekas sekali dalam diri saya itu tentang kisah Yudas, bahwa Iblis membiarkan kita pelayanan. Itu terbukti banget dalam kisahnya Yudas. Kurang apa dia pelayanannya? Dia menjadi murid Tuhan Yesus loh. Pelayanannya luar biasa banget, dan itu turun-temurun dari semua generasi tahu ceritanya. Tapi iblis gak biarkan. Yang dia ganggu adalah hubungannya dia dengan Tuhan. Itu juga yang menjadi kayak satu pegangan buat saya, bahwa ketika mau melayani Tuhan sungguh-sungguh itu bukan apa yang kita lakukan hebat atau bagaimana, enggak, atau seberapa besar kita berdampak buat orang, enggak, tapi yang Tuhan mau itu hati kita. Jadi bagaimana kita membangun mesbah dengan Tuhan, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, gak hanya cuma sekedar hari Minggu ke gereja, baca Alkitab, sudah selesai Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, tapi hidupnya gak diubahkan. Bukan kayak gitu. Jadi hubungan itu ya kita mengambil waktu, bangun tidur, itu yang kita tuju utama siapa ya? Ya menyembah Tuhan, berdoa, minta pimpinan Tuhan. Dan itu benar-benar yang saya rasakan sekarang. Jadi sekarang saya udah ikut
sama ministrinya si Tracy Trinita, itu di situ dia cerita tentang bagaimana dengan keterbatasannya Tuhan pakai dia, terus kemudian dia juga Tuhan kasih hikmat untuk bagaimana dia harus melayani, dan saya ikut dalam ministrinya dia, bahwa dia masuk dia bikin kayak pemuridan gitu untuk khusus wanita gitu. Jadi ternyata murid Tuhan Yesus itu nggak hanya laki-laki ya. Terbukti waktu Tuhan Yesus mengajar di mana-mana itu ada beberapa wanita yang selalu ngikutin Tuhan Yesus, dan bahkan ketika Tuhan Yesus dikubur pun mereka datang ke kuburnya Tuhan Yesus tuh ada beberapa wanita. Nah di sini ngomongin tentang peran wanita, jadi kayak panggilan itu Tuhan makin kerucutkan gitu loh. Jadi yang dulunya luas banget, akhirnya Tuhan fokuskan di satu titik gitu, dan saya bersyukur banget Tuhan Yesus luar biasa. Dari apa yang saya nonton, saya lihat, teman-teman yang saya ketemu itu membuat saya semakin dekat dengan tujuan hidup saya untuk melayani Tuhan Yesus sungguh-sungguh gitu. Dan satu hal yang saya alami juga, ketika kita sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan akan gerakkan orang untuk juga mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Maksudnya gini, bukan perbuatan kita loh yang orang lihat, bukan karena kita baik atau firman Tuhan apa yang kita sampaikan. Ya itu iya sih, tapi maksudnya ini yang saya alami ya, nggak bisa dipukul rata untuk semua orang, enggak, tapi ini yang saya alami. Setahun setelah saya bertobat, saya ajak teman saya gitu untuk dia mau kenal Tuhan Yesus, untuk dia ya setidaknya mengalami dengan apa yang sama dengan diri saya gitu. Tapi dalam setahun itu kayak dia nggak bergeming, nggak ada respon sama sekali gitu. Dan ketika saya semakin membawa diri saya untuk merendahkan diri saya untuk semakin mau sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan loh yang gerakan hatinya dia, dan bahkan dia itu mau dibaptis. Dan dia bilang, aku nggak mau cuma dibaptis hanya untuk jadi anggota gereja, tapi aku mau mengalami Tuhan kayak apa yang kamu alamin, Feb gitu. Jadi aku mau puasa, aku mau deketin diri sama Tuhan, aku mau bangun hubungan yang intim dulu sama Tuhan sebelum aku menjadi anggota gereja. Dan nanti ketika aku sudah menjadi anggota gereja, aku tahu tujuan hidup aku. Walaupun aku bukan hamba Tuhan, tapi aku juga mau melayani Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan Injil gitu. Jadi dalam kesaksian saya ini saya cuma mau memberikan semangat juga buat teman-teman, khususnya yang sekuler. Jadi amanat agung itu gak hanya untuk para hamba Tuhan, tapi kita anak-anak Tuhan yang punya profesi, berbagai macam profesi. Artinya dalam dunia sekuler kita juga harus melakukan amanat agung itu untuk memberitakan Injil. Seperti itu, dan semoga kesaksian ini memberkati. Terima kasih.